Mereview janji bukan dosa. Memenuhi sumpah memang wajib. Bila yang bersumpah ialah seorang presiden dan isi sumpah itu berupa janji untuk menaati dan menjalankan undang-undang. Tapi mereview janji juga tidak haram, bukan dosa. Apalagi bila review itu bertujuan demi kemaslahatan rakyat. Salah satu amanat undang-undang ialah pemberlakuan penaikan tarif pajak penghasilan atau PPN dari 11% saat ini menjadi 12% pada awal tahun depan. Pemberlakuan Januari 2025 ialah amanat undang-undang setelah masa transisi habis. Wajar bila pemerintah bergerak cepat untuk menjalankan undang-undang itu. Tapi, bila apapun, mesti melihat situasi dan kondisi rakyat yang bakal terkena dampak penaikan itu. Rencana pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka untuk tetap menaikkan tarif PPN 12% pada Januari 2025 mestinya juga diletakkan pada urusan tepat momentum atau tidak, selaras dengan kondisi sebagian besar rakyat atau tidak. Sejak pandemi COVID-19 melanda hingga pandemi sirna, kondisi ekonomi masyarakat masih sempoyongan. Semua survei menunjukkan daya beli masyarakat masih anjlok. Dengan memutuskan tetap memberlakukan penaikan tarif PPN 12% pada Januari 2025, hampir pasti membuat rakyat bakal menghadapi kenyataan hidup makin sulit. Di tengah kondisi daya beli yang loyo, masyarakat harus bersiap semakin lemah lunglai. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah tetap melaksanakan amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dalihnya jelas, demi menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Ketegasan dan konsistensi pemimpin memang dibutuhkan, apalagi untuk menjaga APBN yang sehat. Tapi, tidak ada guna pula APBN sehat bila perekonomian masyarakat melorot. Rakyat tentu tidak bisa makan menggunakan lembar kertas yang menjadi hitung-hitungan APBN semata. Apalagi yang dinaikkan ialah PPN, sebuah instrumen pajak yang menyasar hampir semua orang di negeri ini. Sebagai penyelenggara eksekutif di negara demokrasi, pemerintah harus bisa menghadirkan kepastian dan juga keadilan. Pemimpin yang baik juga harus mau mendengar apa yang menjadi keberatan rakyat. Menjalankan undang-undang memang harus, tapi bagaimana undang-undang dibuat juga mengharuskan rakyat terlibat dan didengar masukan-masukannya. Bila undang-undang ditetapkan dengan cara-cara kilat dan agak tersembunyi, maka ketika undang-undang itu diterapkan pasti memantik kontroversi. Karena itu, prinsip paling asasi dari negara demokrasi adalah sebuah kebijakan mesti dari, oleh, dan untuk rakyat. Apalagi sebenarnya sudah banyak yang berteriak terkait rencana penaikan PPN yang termaktub di aturan yang dibuat di era pemerintahan Joko Widodo yang pelaksanaannya antara lain diserahkan kepada pemerintahan baru. Sebab aturan itu diprediksi bakal mempersulit hampir semua pihak, mulai kelas menengah hingga pelaku usaha. Bagi masyarakat kelas bawah masih agak selamat karena masih mendapatkan beragam bantuan dari pemerintah. Pelaku usaha bahkan sudah pernah memperingatkan pemerintah terkait hasrat menaikkan PPN. Pasalnya, situasi perekonomian menunjukkan pelemahan daya beli masyarakat, salah satunya tercermin pada persentase kelas menengah yang turun dari 21,45% pada 2019 menjadi 17,44% pada 2023. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo juga meminta pemerintah mempertimbangkan kembali rencananya. Apalagi Indonesia sebenarnya baru melewati masa deflasi. Masyarakat sebenarnya bukan menolak atau anti terhadap penaikan PPN. Publik tentu sadar dan paham sepenuhnya akan pentingnya APBN yang sehat. Tapi saat masyarakat jelas-jelas sedang sesak napas, hal paling bijak ialah merelaksasi aturan dan memberikan oksigen kepada mereka. Masyarakat berharap pemerintah tidak usah memaksakan diri untuk memberlakukan penaikan PPN pada 1 Januari 2025 yang berjarak kurang dari 2 bulan lagi. Urungkan saja dulu rencana itu selama 2 tahun. Berikan napas dulu bagi masyarakat untuk memulihkan daya beli. Selama ditunda, pemerintah semestinya bisa menggalang seluruh kekuatan di masyarakat untuk mencari opsi dan pilihan kreatif lain dalam upaya menggapai pendapatan negara. Semestinya pemerintah mau membuka mata dan telinga atas kondisi real di masyarakat.
Publik berharap banyak atas Presiden Prabowo Subianto yang kerap mengajak seluruh elit di tanah air untuk bekerja sama dan berkorban demi rakyat yang masih banyak didera kesusahan. Publik tentu menantikan bukti dari janji Presiden tersebut.